karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah. Oh Allah, jangan jauh dariku, ku damba cahaya-Mu. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku, ku damba cahaya-Mu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah. Oh Allah, dampingi langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku, ku damba cahaya-Mu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah. Oh Allah, dampingi langkahku. Bagimu selang dari Grab Express, ongkir mulai dari 5.000. Yuk semuanya kirim paket pakai Grab Express. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma,
الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. مرحبا وسهلا كل من محلا، هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى، زينا المباني حققنا الأماني. Sebelum acaranya dimulai, para peserta dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan backgroundnya ya. Silakan untuk para peserta dimohon untuk on cam ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Kaprodisens Data Ibu Yuli Pujiastuti SSI MSI. Yang kami hormati Pembina Himpunan Sains Data Bapak Hasanuddin Al-Habib MSI. Yang kami hormati Ustadz Arya Teguh Munggaran sebagai pemateri pada acara kajian hari ini. Dan juga seluruh peserta kajian Festival Ramadan yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Nazara Zarani sebagai Master of Ceremony pada acara Festival Ramadan hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan Islam, sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya, kita bisa melaksanakan kegiatan Festival Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang kami sayangi, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran,
Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Yang keempat, sambutan oleh Ketua Pelaksana Festival Ramadan. Yang keenam, sambutan Ketua Himpunan Prodi Sains Data. Yang ketujuh, sambutan pembina Himpunan Sains Data. Yang kedelapan, penyampaian materi oleh Ustadz Arya Teguh Munggaran. Yang kedelapan, sesi tanya jawab. Yang kesembilan, kuis. Lalu yang terakhir, penutupan. Dengan demikian, susunan acara pada acara kajian kali ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, Surah Al-Fatihah, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Moh Anas Sobari. Kepada Saudara Moh Anas Sobari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Mu'ana Sobari yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Untuk panitia yang bertugas, kami persilakan. Baik, kami lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan oleh Ketua Pelaksana dari acara Festival Ramadan, yaitu Saudara Azril Kevin. Kepada Saudara Azril Kevin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuliani Pujastuti SSMSI, selaku Korprodi Sains dan FIPA Indonesia. Yang kami hormati Bapak Hasanuddin Al-Habib SSMSI, selaku dosen pembimbing HMP.
Yang kami hormati Ustadz Arya Teguh Munggaran selaku pemateri dari Festival Ramadan 2024. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Data FIPA Unesa, Raka Alexander yang berbahagia. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul melakukan acara kegiatan pada pagi hari ini dan juga menikmati manisnya bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Ustadz Arya Teguh Munggaran yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kita semuanya berbagi, menyalurkan ilmu dan pengalaman sehingga kita bisa menerimanya dengan sukarela dan senang hati pada pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga segala amal perbuatan yang kita lakukan menjadi amal perbuatan yang dilipat gandakan, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga teman-teman hadir yang berbahagia. Festival Ramadan merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa Sains Data FIPA Unesa, khususnya divisi keagamaan, dalam rangka menyemarakkan dan mengisi waktu kita di bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang positif. Sehingga nanti diharapkan teman-teman sekalian mendengarkan serta menyimak dengan baik materi yang ada agar ilmunya bisa terserap dengan baik dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menyiapkan bekal untuk ujung Ramadan ini 10 hari terakhir yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, alangkah baiknya agar kita bisa mengupgrade dan meningkatkan kegiatan kita dengan amalan yang lebih positif dan lebih baik lagi. Entah itu tadarusnya ditingkatkan maupun tarawihnya juga difulkan kembali. Maka dari itu, silakan disimak dan dengarkan dengan baik materi yang ada. Nah, kemudian saya ingatkan di awal agar teman-teman sekalian bisa mendokumentasikan dan mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber nanti sehingga bisa didokumentasikan sehingga bisa dibaca lagi dan bisa diterapkan ketika nanti hadirin sekalian lupa maupun lalai. Terakhir, jikalau nanti ada presensi, silakan untuk mengisi presensi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau memang ada kekurangan itu dari kami panitia, dan jikalau memang itu kelebihan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Nun, wal kalam yang turun, lillahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Adil Kevin yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Prodi Sains Data yaitu Saudara Raka Alexander. Namun dikarenakan beliau berhalangan hadir, maka sambutan akan digantikan oleh Wakil Ketua Himpunan Sains Data yaitu Saudara Valentino Prasetyo Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Yuliani Puji Astuti, SSI MSI, selaku Prodi Sains Data FIPA Unesa. Yang terhormat Pembina HMP Sains Data, Bapak Hasanuddin Al-Habib, SSI MSI. Dan yang saya hormati Ustadz Arya Teguh Munggaran selaku pemateri pada acara Festival Ramadan di pagi hari ini. Dan juga yang saya banggakan Ketua Pelaksana Festival Ramadan Azriel Kevin Alfariski, tak lupa para panitia dan peserta Festival Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan juga kesehatan lahir batin pada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya Valentino Prasetyo Putra sebagai Wakil Ketua HMP Sains Data sebelumnya memohon maaf apabila Ketua HMP Sains Data berhalangan hadir dikarenakan ada acara yang mendadak. Selanjutnya, dengan senang hati saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta Festival Ramadan di pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan momentum yang luar biasa untuk kita semua, di mana kita bersama-sama merayakan keindahan bulan suci Ramadan dan juga mendapatkan ilmu dari pemateri yang sangat berkompeten, yaitu Ustadz Arya Teguh Munggaran yang akan memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memperdalam pengetahuan kita, meningkatkan kebersamaan, dan merayakan bulan Ramadan yang suci ini. Semoga acara Festival Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua. Cukup sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat menikmati acara Festival Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Valentino Prasetyo Putra yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Pembina Himpunan Sains Data, Bapak Hasanuddin Al-Habib, MSI. Namun dikarenakan beliau berhalangan hadir untuk hadir, maka akan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi. Untuk moderator, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, moderator pada acara pagi hari ini. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat ya untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih yang tulus atas partisipasi teman-teman semua dalam acara Festival Ramadan yang diadakan secara online pada pagi hari ini. Nah, acara ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk belajar, berbagi pengetahuan, dan diskusikan topik-topik yang penting mengenai kiat-kiat mendapatkan pahala 1000 bulan di bulan Ramadan. Tujuan kita hari ini adalah untuk mendukung diskusi informatif terbuka Baik, Ustadz Arya Munggaran, seorang pendakwah dengan profil yang pertama adalah dengan nama lengkap Arya Teguh Munggaran, Sarjana Sosial, lahir di Bandung pada tanggal 15 Februari 2001. Tepatnya di Ciparai, Bandung. 3 Ciparai, Pondok Pesantren Penyambungan, S1 Universitas Islam Nusantara. Untuk prestasi sendiri, beliau berhasil di bidang top 5 aksi junior U20. Untuk pengalaman, beliau pernah menjadi pengisi acara Jalan Hikmah Indosiar 2015, lalu pengisi acara Islam Itu Indah Trans TV 2016 sampai 2017, lalu pengisi acara Cahaya Kolbu Kompas TV 2019 sampai 2020, lalu pengisi acara Radio Dahlia Bandung, lalu Dewan Juri Pidato di berbagai event lomba 2020 sampai sekarang, lalu dakwah ke berbagai daerah di Nusantara mulai dari 2012 sampai sekarang. Untuk organisasi, yang pertama beliau pernah menjabat sebagai Kadif Nalar dan Intelektual Hima KPI Uninus 2020 sampai 2021, Sekjen Depak Senat Mahasiswa FAI Uninus 2021-2022, Dirjen Menteri Agama Dewan Mahasiswa Uninus 2022 sampai 2023, lalu anggota Divisi Penulisan JKH, Kabupaten Bandung, lalu anggota Divisi Sosial Citra Kebaikan Pelajar, Kadep Pendidikan Karang Taruna, Paku Tandang. Situ lalu ada PIMP Majelis Darul Ilmi Bandung, lalu pengasuh Majelis Syarifah Mudain. Dan untuk moto hidup beliau sendiri adalah Life is not about me. Dan untuk biodata atau mungkin untuk akun sosial media beliau, yang pertama ada Instagram dan TikTok atas nama @aryamunggaran__, lalu ada email
yaitu aryamunggaran01@gmail.com. Dan langsung Pancasila dan untuk foto ini yang sendiri adalah baik. Mungkin teman-teman bisa mute dulu ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini, boleh dong kita tes dulu ya semangat dengan jargon Festival Ramadan. Teman-teman bisa open mic habis ini ya, karena kita akan melakukan jargon. Kalau misalkan aku bilang jargon Festival Ramadan, kalian akan menjawab dapatkan pahala 1000 bulan di bulan suci Ramadan. Bisa ya? Oke, kita coba tes ya. Festival Ramadan, dapatkan pahala 1000 bulan di bulan suci Ramadan. Enggak ada ya. Apa kita coba ulang ya? Kalian akan menjawab dapatkan pahala bulan suci Ramadan. Oke, teman-teman mohon on mic ya. Jawabnya dapatkan pahala 1000 bulan di bulan suci Ramadan. Oke, bisa ya. Oke, Festival Ramadan. Mendapatkan pahala 1000 bulan di bulan suci Ramadan. Oke, semangat sekali ya antusiasnya para peserta kita pada pagi hari ini. Oke, baik, tidak perlu menunggu lama lagi. Teman-teman bisa disiapkan ya catatannya, dan juga bagi teman-teman yang tidak berhalangan on cam, mungkin bisa on cam ya. Dan kita akan memulai materi pada pagi hari ini. Langsung saja kita sambut pemateri kita, yaitu Ustadz Arya Teguh Munggaran. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati pada kesempatan kali ini teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, para panitia yang diinisiasi oleh Himasada UNESA, juga Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, yang semoga senantiasa dilindungi, dirahmati, dan juga dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus menjalankan syariat-syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, nggak terasa saat ini kita sudah memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita bergembira menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, bulan yang suci ini. Sekarang sudah mau masuk ke Ashratul Akhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara zahiriyah, sehat secara batiniyah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf teman-teman semuanya, sebetulnya saya merasa malu harus bertausiah, harus berbicara di depan para guru, para dosen, para mahasiswa, mahasiswi yang tentu memiliki segudang ilmu. Sedangkan apalah daya saya mah hanya seorang santri saja, hanya seorang mahasiswa juga yang baru lulus, yang tentu ilmunya belum seberapa. Dulu memang pernah di aksi Junior Indosiar tahun 2014. Kebetulan ada salah satu mahasiswi juga di UNESA ya, yang membersamai saya dulu perjuangannya, Mbak Naca, di aksi Junior. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di UNESA. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti di dalam berbicaranya banyak salah, banyak kurang tepatnya, mohon dimaklum oleh semuanya. Semoga tidak menghalangi silaturahim kita, tidak menghalangi kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengarah ke judul atau ke tema tentang 1000 bulan, saya secara pribadi merasa bangga, merasa gembira melihat teman-teman di UNESA ini banyak sekali yang aktif untuk mengikuti kajian online ini. Nggak sedikit loh, di zaman sekarang, apalagi ketika pasca COVID-19 kemarin, di Indonesia, di Senayan Jakarta, di Bandung sendiri, banyak kadangkala anak-anak muda seusia kita kadang lebih suka kepada hiburan daripada suka kepada pengajian. Lebih mementingkan hal-hal yang memang seperti membahagiakan. Boleh kok kita ikut hiburan, boleh kok kita ikut pesta-pesta dan sebagainya. Contohnya apa? Ketika kemarin di Bandung sendiri ada konser-konser yang mendatangkan artis-artis ibu kota, bahkan artis dari luar negeri. Kemarin di Istora Senayan ada konser Blackpink, konser Coldplay. Berapa kalau misalkan kita pengen nonton konser tersebut? 11 juta. VVIP itu. Yang paling murah berapa? 850.000. Konsernya belum dimulai, tapi beberapa bulan sebelum dimulai tiketnya udah terjual habis. Pertanyaannya, kalau misalkan nih Hima UNESA mengadakan acara kajian online seperti ini, terus mengundang saya untuk menjadi pematerinya, tapi untuk masuk ke ruangan Zoom ini harus ada tiketnya, harus bayar. Misal ada yang bayar 100.000, ada yang bayar 70.000, ada yang bayar 50.000. Kira-kira nih akan berbondong-bondong nggak masuk ikut pengajian seperti ini? Tentu saya kurang yakin akan sebanyak ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hiburan sebagai anak muda dan suka juga terhadap pengajian seperti ini. Ini adalah salah satu karunia yang memang harus kita syukuri, harus kita tafakuri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bermujawahah seperti ini walaupun tidak secara langsung. Apalagi kita berada bermujawahanya di tempat atau di bulan yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Siapa sih orang yang nggak suka, yang nggak gembira masuk datangnya bulan Ramadan? Semua orang bergembira, jangankan sudah berada di bulan Ramadan, sebelum masuk saja itu orang sudah berbondong-bondong. Karena tahu ketika man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ketika orang itu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka diharamkan baginya jasadnya atau kulitnya menyentuh api neraka. Emang bahagia kok masuk bulan Ramadan ini. Ternyata ada dua kebahagiaan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Pertama, farhatun indal iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang di bulan Ramadan ini, kalau di dalam hadis dikatakan ada dua kebahagiaan. Dia berbahagia ketika buka puasa. Siapa orang yang gembira datangnya adzan maghrib? Wih, di bulan Ramadan ini semua orang pasti yang ditunggu-tunggu itu adalah adzan maghrib. Bahkan di Bandung, di daerah saya, ketika sudah beres asar, bada asar, banyak orang yang berbondong-bondong, ada istilah ngabuburit. Ya. Setelah itu ada orang yang beli makanan, yang beli sirup, beli kolak, beli gorengan, beli seblak di sini. Ada yang beli cilok, cilok itu aci dicolok. Ada, pokoknya banyak sekali. Ketika masuk jam 4:30, semua orang berbondong-bondong, bahkan udah nyiapin sekeluarga itu, orang tuanya nyiapin makanan, anak-anaknya nyiapin habis jajan, dikumpulkan di meja makan. Begitu mau masuk adzan maghrib baru aja beduk, dipukul, tok 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 tok,
bedak di sini udah masuk makan. Di sini juga udah gorengan, wah, dan sebagainya. Saking apa? Saking gembiranya. Memasuki bulan Ramadan, gembira apa? Gembira ketika mau berbuka. Itu yang pertama. Dan ternyata ada kegembiraan yang kedua. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika nanti akan bertemu dengan Tuhannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tentu semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Entah itu dia nanti setelah matinya atau dari sekarang dia sudah bertemu dengan Tuhannya. Maksud bertemu di sini adalah sudah bertemu dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan. Dia sudah tahu bahwa semua ini hidup di dunia ini tidak terlepas dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar caranya kita ini bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dimasukkan oleh Allah ke bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Ada 3 tujuan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pertama, tazkiyatun nafsi, yang kedua murraqatun nafsi, yang ketiga jihadun nafsi. Coba catat semuanya ya. Yang pertama tujuannya adalah tazkiyatun nafsi. Kedua, murraqatun nafsi. Yang ketiga, jihadun nafsi. Yang pertama, tazkiyatun nafsi maksudnya apa? Kita berada di bulan Ramadan ini adalah tujuannya untuk membersihkan jiwa dari noda, dosa, kesalahan. Kita dilatih berpuasa dari sejak imsak, kemudian mau masuk maghrib. Dilatih puasanya untuk apa? Tujuannya tadi untuk membersihkan jiwa kita. Karena hakikat jiwa ini, asalnya jiwa ini adalah suci. Jiwa ini adalah bersih. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, keluar dari rahim ibu kita, itu dalam keadaan suci. Cuman beranjak dewasa, mengenal ini dan itu, apalagi seusia kita, usia milenial, usia zilenial, wah, mengenal baik dan benar, baik dan buruk, tidak baik dan buruk, segala dikenal, maka disitulah jiwa kita ini mulai ternodai. Jiwa ini mulai masuk hal-hal yang kotor. Maka kata Allah, kita dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan ini, salah satunya adalah untuk proses pensucian jiwa. Kita kembalikan lagi jiwa kita di dalam keadaan bersih. Dibantu dengan apa? Dibantu dengan berzikir, membaca sholawat, dan juga membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu asal katanya qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu bacaan. Orang banyak banget yang baca Al-Quran, banyak. Dari mulai dede bayi sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya pada baca Quran. Tapi jarang sekali orang yang sambil mengamalkan dari Al-Quran, yang paham tentang Al-Quran. Maka ada fungsi yang kedua dari Al-Quran, yaitu hudan. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita berada di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran agar kita bisa menjadi petunjuk bagi kita semua, maka harus tahu maknanya. Minimal tahu terjemahannya. Setelah itu, Al-Quran akan menjadi bayinat, akan menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Karena segala sesuatu semuanya sudah tersumber dari Al-Quran. Cuman kitanya aja yang belum tahu makna-makna yang tersurat dan tersirat dari Al-Quran itu sendiri. Setelah itu, kalau misalkan kita bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menjadi bayinat, yaitu kita tahu asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini, atau misalkan kita tahu juga tafsir-tafsir dari ayat tersebut, maka Al-Quran akan menjadi furqan. Akan kita bisa membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang kurang baik. Nah, setelah itu, maka proses pensucian jiwa dengan Al-Quran itu akan bisa kita capai juga. Fungsi yang kedua dari berpuasa atau kita dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan adalah untuk murraqatun nafsi, yaitu memperbanyak kualitas, memperbanyak kuantitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini
di bulan Ramadan khususnya banyak sekali ladang amal kebaikannya. Ibadah yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja? Contoh puasa. Puasa itu hubungannya langsung sama Allah. As-saumu li wa ana ajzi, kata Allah. Saum itu untukku dan aku yang akan melipat gandakan pahalanya. Nah, hubungan kepada Allah dengan berpuasa, hubungan kepada Allah juga dengan memperbanyak kualitas ibadah yang lainnya seperti sholat. Tentu yang tadinya ketika di bulan yang lain sebelum bulan Ramadan hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi ketika di bulan suci Ramadan ini kita dilatih juga untuk sholat tahajud sebelum sahur. Ini semuanya teman-teman pada ahli tahajud semua ya. Dilihat dari wajahnya ini selalu bercahaya. Lihat, sangat bercahaya, memakai efek. Ya, luar biasa. Sholat tahajud kita laksanakan sebelum sahur, bahkan duha. Kita memperbanyak kualitas ibadah. Bahkan bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada sesama manusia, kepada hablum minannas, kepada sesama manusia di bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang beribadah ghairu mahdhah, yaitu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kepada makhluk-makhluknya secara ghairu mahdhah, hubungannya secara vertikal. Contohnya apa? Banyak sekali orang di bulan Ramadan ini ingin bersedekah, memberi makan, memberi minum, memberi takjil, berburu takjil, bahkan berburunya juga sekarang bukan hanya umat muslim, non muslim aja sekarang berburu takjil ya. Luar biasa. Orang-orang berbuat kebaikan kepada sesama manusia karena berharap apa? Berharap tadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berharap bahwa ketika kita memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya tidak akan tertanding. Masuklah ke proses yang selanjutnya. Kita berada di bulan suci Ramadan ini tujuannya adalah untuk jihadun nafsi atau perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Dulu pernah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat sehabis perang Badar, perang yang sangat besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita sudah selesai dari perang yang sangat besar ini? Kata Rasulullah, tidak, belum selesai kita ini. Karena perang yang sangat besar itu adalah perang jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Bahkan ketika kita berada di alam ajal atau alam baka zaman dahulu, ketika sebelum dilahirkan ke dunia ini, semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu pernah dikumpulkan, termasuk nafsu. Nafsu itu adalah makhluk Allah juga. Tapi ketika semuanya ditanya alastu birabbikum, manusia kita sebelum seperti kita ini menjawabnya bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa kami ini adalah Tuhanmu. Tapi ketika Allah nanya si nafsu, ketika nafsu ditanya oleh Allah, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kata nafsu, bagaimana? Ana, anta. Saya. Kamu, gue. Elu. Gak bisa disamain, kata si nafsu. Maka Allah pada saat itu, Allah itu kan sangat maha kuasa. Maka si nafsu ini dikasih lapar oleh Allah. Ternyata kalah nafsu oleh lapar. Maka kita saat ini disyariatkan untuk berpuasa, hakikatnya adalah untuk memerangi nafsu yang ada di dalam diri kita. Mohon maaf teman-teman semuanya, ketika kita berada di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, ada salah satu hadis yang mengatakan, "Idza ja'a Ramadan futuhat abwabul jannah." Surga-surga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Neraka itu ditutup, bahkan setan-setan itu dibelenggu. Memang hadis itu benar. Setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi pada kenyataannya, pada saat ini banyak kok. Ketika di bulan Ramadan, orangnya masih mokel. Atau di dalam bahasa Sunda itu istilahnya godin. Banyak kok orang di bulan Ramadan ini yang masih mabuk-mabukan. Banyak kok orang di bulan Ramadan ini yang masih saling bunuh, saling caci maki, iri dengki dan sebagainya. Banyak kok orang di bulan Ramadan ini yang masih bermaksiat.
Hadisnya benar, dalilnya benar. Berarti ada perspektif kita yang salah memaknainya. Ternyata bukan setan-setan di luar yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus bisa membelenggu setan-setan atau iblis-iblis yang ada di dalam diri kita, yaitu apa? Nafsu kita sendiri. Maka kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk jihadun nafsi. Agar apa? Agar kita bisa membasmi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri, yang ada di dalam hati khususnya. Penyakitnya apa? Ada beberapa penyakit, teman-teman. Salah satunya penyakit yang ini akan menghancurkan kesuksesan kita di dunia, akan menghancurkan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Apa? Yaitu angkuh. Angkuh, iri, dendam. Yang pertama angkuh. Angkuh, ria, takabur, sombong. Ini adalah sifat-sifatnya setan yang harus dibelenggu di dalam diri kita. Teman-teman, mohon maaf. Apa yang mau kita angkuhkan di dunia ini? Ya, kepintaran tentu. Ada yang lebih pintar. Kegantengan? Oh, tentu. Ada yang lebih ganteng. Ini kejadian kemarin. Waktu bulan Rajab kemarin, tadi sebenarnya saya dan jamaah pergi untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah. Ketika di sana saya merasa insecure. Melihat orang Arab, itu mah hidungnya aja mancung, saya mah pesek. Melihat orang Barat, itu mah putih, saya mah hitam. Itu mah tinggi orang Arab, orang Barat. Makanya merasa insecure, teman-teman. Ternyata nggak ada yang saya bisa angkuhin. Di dalam fisik yang telah Allah berikan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi setelah itu, setelah insecure, saya merasa bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Segini juga alhamdulillah. Udah dikasih nikmat oleh Allah. Udah masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa beraktivitas, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika rasa insecure dirubah menjadi rasa bersyukur, itu Allah langsung kasih bonus. Allah langsung kasih hadiah. Allah langsung kasih keajaiban. Tiba-tiba datang serombongan orang-orang dari Afrika Selatan, teman-teman. Ya, namanya orang-orang Afrika Selatan, mohon maaf ya, bukannya disemi. Ini sebagai contoh. Kalau yang lain mah tadi putih-putih, mereka makan hitamnya juga bukan hitam sawo matang seperti kita, hitam negro. Wah, saya kan kecil, masuk rombongan seperti mereka itu, masuk rombongan mereka, merasa paling bersinar. Nah itulah, angkuh ini nggak bisa. Di dalam diri kita apa yang harus kita angkuhkan? Kekayaan. Mohon maaf, mobil-mobil seperti Lexus, Land Cruiser, Mercy, dan sebagainya yang di Indonesia ini kita puja dan puji, di sana, di kota suci, di Mekah, Madinah, nggak ada apa-apanya. Hanya dijadikan taksi, hanya dijadikan angkutan umum, bahkan ada yang dijadikan untuk angkut itu apa, hewan-hewan. Ya Allah, ya Rabbana. Setelah itu ketika kita masuk ke mikot, ngambil ihram, laki-laki hanya dua helai pakaian saja, putih-putih. Ternyata di hadapan Allah secara di dunia saja, baru di Mekah, di Madinah, nggak ada apa-apanya. Apalagi nanti ketika kita sudah mengakhiri kehidupan di dunia, yaitu masuk ke fase yang selanjutnya, kehidupan akhirat, di bawah Allah itu nggak ada apa-apanya. Jadi nggak bisa kita sombongkan, nggak bisa hal di dunia ini kita akui, nggak bisa kita angkuhin juga, karena above the sky dirsipan, bahwa di atas langit itu ternyata masih ada langit. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Enggak akan dapat kebaikan nanti di surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit keburukan, ada sedikit kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah. Mudah-mudahan kita bisa membatasi
atau mengakhiri sekaligus perbuatan-perbuatan keangkuhan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Masuk ke penyakit yang selanjutnya, itu iri, dendam. Kan kita lihat teman punya harta sedikit, HP baru iPhone 15, panas dingin. Seminggu kemudian teman yang beli iPhone 15 beli Ninja ZX, beli mobil. Kita yang panas, teman-teman, mohon maaf, orang lain yang bahagianya tapi kita yang pusingnya. Orang lain yang beli ini beli itunya, kita yang pingsannya. Nggak boleh iri, ya. Iri itu hanya boleh kepada kebaikan saja. Ketika orang bisa berbuat kebaikan, misal ketika dia bisa bersedekah, ketika dia bisa berbuat kebaikan kepada siapa aja, kita wajib iri kalau misalkan seperti itu. Nah, penyakit yang selanjutnya adalah dendam. Ya, kita di bulan Ramadan ini diajarkan agar tidak mendendam kepada orang-orang, termasuk kepada sang mantan. Nggak boleh mendendam. Makanya nanti ya, sebelum memasuki bulan Ramadan, sebelum memasuki Idul Fitri, ya, Lebaran, dari sekarang kita latih agar diri ini tidak ada rasa dendam kepada sesama manusia, agar ketika di Lebaran nanti kita tidak berkamuflase saling memaaf-maafkan, padahal di dalam hatinya masih julid, padahal di dalam hatinya masih ada sifat dendam. Maka mumpung masih ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita saling memaafkan kepada orang lain. Kita hilangkan rasa dendam kepada sesama, kita hilangkan rasa dendam kepada siapapun yang pernah berhubungan bersama kita di dunia ini. Ya, agar apa? Agar nanti ketika kita masuk Lebaran, kita masuk Idul Fitri, benar-benar dalam keadaan jiwa kita benar-benar dalam keadaan suci. Seperti kama walad ta'abi, seperti kita dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalam doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alna minal aizina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya kepada golongan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berserah diri dan orang-orang yang saling memaafkan antar sesama. Kuncinya hanya satu, teman-teman, ternyata dari perspektif tadi, kuncinya hanya satu. Analoginya kita harus berpuasa itu dan kita melaksanakan kegiatan atau ibadah di bulan suci Ramadan ini, kuncinya satu, yaitu kita harus berpuasa seperti ulat, jangan seperti ular. Maaf, ular itu kan berbisa ya. Ular itu berpuasa, teman-teman. Tapi ketika dia berpuasa hanya mengganti kulit aja, hanya mengganti luar aja. Dia berkamuflase. Puasanya itu bentuknya masih sama ular. Terus gerak tubuhnya juga masih sama. Wajahnya juga masih sama. Sifat-sifatnya juga masih sama. Ular nggak beda. Beda dengan kepompong. Atau awalnya dari ular. Lihat. Ulat kan beberapa fase. Pertama, ulat seperti yang menjijikan. Seperti kelihatannya yang buruk. Tapi dia masuk fase selanjutnya. Yaitu kepompong. Dia berdiam diri. Kalau dulu itu ada istilah bertahan. Dia bertafakur, bertazakur. Dia mikir apa yang salah. Apa yang harus saya perbaiki. Apa yang harus saya lakukan. Berdiam diri. Kepada diri sendiri dulu dia tanyakan. Setelah itu, setelah siang, maka masuk ke fase yang selanjutnya. Menjadi sebuah kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah. Siapa yang suka dengan kupu-kupu di dunia ini? Di dunia ini, kupu-kupu diibaratkan sebagai hewan yang sangat indah. Hewan yang sangat luar biasa. Setelah itu, setelah menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang. Terbang sesuai dengan keinginan dia. Maka kita harus berpuasa, kita harus melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini seperti ulat. Walaupun kelihatannya kita awalnya ini adalah orang yang kurang baik,
adalah orang yang kelihatannya bermaksiat. Tapi ketika di bulan Ramadan ini kita benar-benar berdiam diri, kita benar-benar bertafakur, bertadakur, beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah beres dari bulan Ramadan, proses pensucian jiwa kita kembali lagi suci. Setelah itu kita melaksanakan ibadah, kegiatan yang lainnya pun dengan penuh cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, alias seperti kupu-kupu kita bisa terbang kemana saja, dalam artian kita bisa terbang sesuai dengan kemampuan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita sebagai mahasiswa, maka terbanglah seperti layaknya mahasiswa. Mahasiswa saat ini harus menjadi agent of the change, yaitu menjadi perubahan, agen-agen perubahan. Maka seperti itulah. Apabila kita bukan seorang mahasiswa atau apapun profesi kita, terbanglah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke dalam Ramadan yang benar-benar Ramadan. Emang apa dong Arya? Ramadan yang benar-benar Ramadan, yaitu Ramadan ini ternyata bukan hanya nama bulan, tapi nama sifat, nama karakter, nama laku lampah, nama kebiasaan. Karena Ramadan terdiri dari beberapa kata. Mohon ditulis teman-teman semuanya agar dapat oleh-oleh dari kami. Pertama, ro. Hurufnya ro. Yang kedua, mim. Yang ketiga, dot. Yang keempat, alif. Yang kelima, yaitu non. Mohon maaf, kita ulangi. Ro, mim, dot, alif, non. Ya. Ro ini apa maksudnya? Ro ini adalah rahmatullah. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, mim. Kalau kita udah dapat kasih sayang Allah, kalau kita udah nyari kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini, maka kita akan masuk ke dalam mim, yaitu ma'rifatullah. Kita akan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenali sifat-sifatnya Allah, kita akan mengenali nama-namanya Allah, dan kita pun akan mengenali kekuasaan-kekuasaan Allah yang Allah tampakkan di dunia ini. Yang selanjutnya yaitu apa namanya, dot, duyufullah. Kalau kita udah kenal Allah, maka kita akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamu itu bukan di luar, tapi di dalam. Maka masuklah kepada huruf yang selanjutnya, yaitu alif, Allah itu sendiri. Dan yang selanjutnya, kelima adalah nun, yaitu nurullah, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, mau itu kebaikan kepada Allah maupun kebaikan sesama manusia, maka itu adalah cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kita membayangkan cahaya itu berupa cahaya yang benar-benar cahaya, padahal tidak seperti itu. Ketika kita melakukan kebijaksanaan, ketika kita melakukan kebaikan, ketika itu kita mendapatkan hidayah, itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir dari kami, mudah-mudahan teman-teman semuanya khususnya bisa melaksanakan puasa seperti ulat, tidak melaksanakan puasa seperti ular, agar mendapatkan cahaya-cahaya itu sendiri. Cahayanya sesuai dengan potensi kita. Apabila kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, sains data yang berhubungannya dengan data, matematika dan sebagainya, maka kita fokus di situ. Itu merupakan cahaya, karena ilmu Allah itu luas, ilmu matematika juga itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat dulu pernah ada metode aljabar. Aljabar itu siapa? Ulama terkemuka. Dia seorang sufi, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengambil jalannya, yaitu menjadi seorang ahli fisikawan dan ahli matematikawan. Luar biasa. Mungkin untuk prolog cukup demikian. Selebihnya mari kita berdiskusi teman-teman semuanya. Boleh moderator, kita masuk ke sesi diskusi saja. Oke, baik, terima kasih. Dari tadi kita sudah mendengarkan
Baik, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Arya Munggaran, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita akan membuka 3 sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dari Hana Maulidina. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hana Maulidina dari Prodi Akuntansi. Izinkan saya bertanya, Ustadz, bagaimana apabila dalam puasa tahun kemarin itu masih terhutang beberapa hari, namun hari ini itu sudah tiba waktunya puasa Ramadan lagi. Bagaimana cara kita membayar puasa di tahun lalunya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, memang kalau misalkan kita tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, ada hutang yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi puasa ini hubungannya bukan dengan sesama manusia sebenarnya. Puasa ini hubungannya langsung sama Allah. Kata Allah, as-saumu li, saum itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan membayar pahalanya. Maka ketika kita ingin dibayar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus membayar hutang terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman masih ada di tahun-tahun kemarin, ada yang masih belum terqadha atau terganti, maka selesaikan dulu saja puasa di bulan Ramadan sekarang. Nanti ketika masuk bulan Syawal, itu puasalah puasa qadha. Qadha yang sekarang, tahun sekarang, dan qadha yang tahun kemarin. Tidak jadi masalah karena ada beberapa perspektif, ada yang harus membayar fidyah, ada juga yang cukup untuk mengqadha saja. Nah, maka kalau misalkan teman-teman tidak sanggup untuk membayar fidyah, maka sudah kita ngambil perspektif yang diqadha saja. Dan ketika kita nanti masuk bulan Syawal itu, jangan dulu puasa Syawal, puasa 6 hari, karena itu masih sunnah. Tapi ini ada puasa qadha, yaitu wajib yang harus kita bayar. Maka puasa itulah puasa qadha dulu yang kita dahulukan. Atau misalkan kita ingin dua-duanya, nah, maka kalau kita ingin dua-duanya, nggak usah niat dua-duanya untuk berpuasa. Misalkan saya niat untuk puasa qadha dan niat untuk puasa Syawal, gitu juga. Tapi cukup saja niatnya niat qadha saja. Secara otomatis, secara utuh, kita akan mendapatkan pahala-pahala di bulan Syawal itu karena kita puasa di bulan Syawal. Gitu. Baik ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang ingin bertanya bisa raise hand. Masih ada yang harus kita diskusikan? Silahkan teman-teman. Baik, untuk Muhammad Faiz Munif Billah bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih kesempatannya. Mohon bertanya Ustadz. Jadi kita kan tadi kan ada sebuah kata-kata gitu. Bahwasanya di bulan Ramadan itu kan setan-setan itu kan dibelenggu gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu kan bulan yang suci, setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa
di keseharian kita masih mendapatkan berbagai kemaksiatan yang dilakukan, kayak ada orang yang malas berpuasa, kayak nggak sholat gitu. Nah, itu bagaimana cara menafsirkan kata-kata tadi, Ustadz? Terima kasih. Nah, baik. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Mas. Makasih. Memang hadisnya itu nggak salah. Dalilnya itu nggak salah. Kadang kita aja yang kurang memahami cara menafsirkan perspektifnya. Jadi gini, idza ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futuhat abwabul jannah. Surga-surga itu kan dibuka, neraka-neraka itu ditutup. Maksud surga di sini adalah kebaikan-kebaikan. Karena surga itu adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ladang amal kebaikan di bulan Ramadan ini seperti banyak sekali. Dan keburukan-keburukan di bulan Ramadan ini dipersempit oleh Allah, yaitu neraka-neraka itu sendiri. Dan bagi setan-setan memang dibelenggu. Cuman tadi, kok masih ada ya? Katanya setan dibelenggu, tapi ada orang yang masih moker, masih puasanya setengah hari, dan sebagainya. Nah, itu dalam artinya, kita harus bisa membelenggu sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Setan secara bentuk jin, ya, itu mungkin sudah dibelenggu. Tapi setan yang ada di dalam diri kita nih yang harus kita belenggu apa? Yaitu nafsu. Nah, maka di bulan Ramadan ini tadi kita dilatih untuk melatih untuk untuk membasmi sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Jadi orang-orang yang berpuasa setengah hari, orang-orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan ini bukan godaan dari luar, tapi di dalam dirinya aja, di dalam dirinya dia aja yang belum bisa belum bisa mengekspresikan kebaikan-kebaikannya, masih diselimuti oleh nafsu-nafsu yang masih menggebu-gebu. Seperti itu, Mas. Kalau misalkan ada teman-teman lain yang boleh menambahkan, bisa. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya, Ustadz. Sama-sama, Mas. Oke, selanjutnya untuk Cindy Cynthia bisa bertanya. Maaf, saya dari Prodi S1 PGSD. Misal kalau kita sedang puasa, lalu ada kerja kelompok, lalu kita itu di situ kayak bertengkar sama teman karena berselisih paham tentang suatu masalah. Lalu apa hukumnya kita itu marah tadi itu bisa membatalkan puasa, Ustadz? Lalu jika kita iya, nanti itu bagaimana ya, Ustadz? Ya. Baik. Jadi sifat amarah ini adalah sifat-sifat yang harus kita belenggu ya, teman-teman semuanya. Karena memang hakikat puasa itu adalah bukan hanya menahan lapar dan dahaga aja. Itu mah orang anak kecil juga bisa gitu. Dari mulai bahkan anak-anak SD kelas 1, kelas 2 juga kalau misalkan puasa seperti itu mah udah bisa gitu. Cuman ada puasa yang harus kita lakukan, yaitu puasa menahan amarah, puasa menahan nafsu, agar puasanya kita khusus lil khusus. Puasanya itu tidak hanya sekedar puasa menahan dahaga aja, tapi menahan amarah. Nah, kalau misal dengan berpuasa tapi kita masih suka marah-marah, dengan berpuasa kita masih bisa masih menghina, masih mencaci maki, itu berarti ada yang fasad. Puasanya tidak batal, ya, tapi puasanya fasad, rusak. Percuma kan kalau misalkan kita berpuasa tapi rusak, ya. Maka teman-teman semuanya, mari
kita perbaiki perspektif di dalam kita berpuasa karena kita sudah mulai dewasa, ya. Jangan sampai dengan nafsu kita sendiri, dengan sampai egoisme kita sendiri bisa membatalkan atau bisa merusak pahala-pahala yang sedang kita kerjakan. Seperti itu ya, Mbak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, untuk Ana Sobari, silakan bertanya. Yang ingin bertanya mungkin bisa taruh di kolom chat. Saya ingin bertanya tentang makna siam yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 108. Kan saya pernah mendengar ada hadis tentang man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di sana kan soma itu diartikan sebagai puasa, yang dimana masdar dari kata soma itu sudah soma ya sumu sauman. Kan tetapi kenapa di surat Al-Baqarah ayat 183 itu tertulis ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa bukan saum? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, baik teman-teman semuanya. Di sini kan ada beberapa kalimat ya tentang puasa sendiri ini. Tadi betul apa kata Mas, bahwa akar katanya adalah soma ya sumu sauma. Ya. Tapi ketika di surah Al-Baqarah ayat 183 ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kutiba alaikumusiyam, siam di sini diartikan bahwa ini ada jama. Jama itu berarti kebanyakan, karena di sini ya ayyuhalladzina amanu, bahaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman semuanya diwajibkan bagi kamu semua untuk berpuasa. Maka tidak memakai saum di sini karena saum itu masih dikatakan jamanya bukan jama muannas salim kalau nggak salah ya. Tapi di sini dikatakan kutiba alaikumusiyam, kamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang beriman itu diwajibkan. Orang-orang yang beriman itu ya, siapa sih orang-orang yang beriman? Nah, orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang sudah bisa mensucikan jiwanya. Dalam artian tadi sudah bisa tazkiyatun nafsi, sudah bisa muraqatun nafsi, sudah bisa jihadun nafsi. Maka ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja, bukan kepada orang-orang yang ke seluruh manusia. Ya ayuhan nas, bukan seperti itu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, ketika bagi orang-orang yang beriman, amanu, orang-orang yang beriman yaitu banyakkan iman kepada siapa? Iman kepada Allah, atau sesuai dengan iman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Nah, mungkin boleh teman-teman yang lain menambahkan apakah punya perspektif sendiri tentang penafsiran ayat ini. Kalau misalkan ada, mari kita buka sesi diskusinya. Ya, kita diskusi aja, ngobrol aja, apa-apa. Oke, baik, mungkin selanjutnya dari Rahima bisa bertanya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena kameranya sedang error. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahima Yumna Prasanti, izin bertanya Ustadz. Jadi bagaimana jika seseorang itu sudah melakukan puasa, tapi di pertengahan Ramadan dia meninggal? Jadi apakah keluarga tersebut berkewajiban untuk menggantikan tanggungan puasa yang belum dia selesaikan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
karena puasa ini adalah kewajiban bagi setiap orang ya, setiap orang yang beriman tadi. Jadi ketika dia berpuasa lalu di tengah Ramadan ini meninggal dunia, maka sudahlah putus kewajibannya. Jadi pihak keluarganya ini tidak usah mengganti puasanya atau mengkode puasanya, tidak juga, karena kewajibannya sudah putus. Ya, kewajiban dia berpuasa sudah putus dan itu langsung urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia bisa jadi ketika di bulan Ramadan ini meninggal dunia, berarti memang benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara dalam keadaan bersih. Gitu. Jadi nggak perlu lagi dikodok ya sama keluarganya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Nah, Ustadz, ini ada yang bertanya dari kolom chat, Ustadz. Izin bertanya, jika kita memiliki hutang puasa nazar dan juga memiliki hutang puasa Ramadan, yang mana dulu yang harus dilaksanakan puasanya? Karena sepertinya kedua puasa sama-sama wajib. Ini dari Rizka Ayu Ramadhani. Jadi apa puasa nazar sama puasa Ramadan ya? Ya, hutang puasa Ramadan. Betul sekali. Puasa nazar itu kita memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga dengan puasa Ramadan. Maka kita lihat dulu di dalam segi jumlahnya. Kalau misalkan kita berpuasa, saya nazar berpuasa 1 bulan full, misalkan di bulan yang lain, nah maka kita laksanakan dulu yang itu yang banyak saja dulu. Nah, ataupun kita melihatnya dari perspektif bahwa bulan Ramadan ini adalah sangat wajib puasanya gitu. Memang dua-duanya wajib, tapi bulan Ramadan ini sangat diwajibkan. Itu kalau nadar itu kan lebih ke dia punya hutang kepada Allah karena dia bernadar misalkan ingin melakukan suatu perkara dan ketika mendapatkan perkara itu saya akan berpuasa misalkan. Nah, itu sebenarnya ketika setelah beres bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, setelah kita beres mengkode puasa yang di bulan Ramadan juga tidak jadi masalah gitu. Jadi lebih baik dahulukan saja yang bulan Ramadan ya sebelum puasa nazar gitu. Baik, terima kasih Ustadz akan jawabannya. Yang selanjutnya ada yang bertanya dari Budi Sutikno, Ustadz. Bagaimana hukumnya jika seorang tidak puasa, padahal dia Muslim dan tanpa ada uzur syar'i? Dan juga bagaimana hukumnya jika dia puasa tapi tidak salat fardu? Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika sudah beriman itu diwajibkan tadi untuk berpuasa, dan ketika tidak bisa melaksanakannya tanpa ada halangan-halangan, dia masih sehat, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi orang itu ada yang wajib berpuasa, memang ada. Kalau misalkan memenuhi uzur syar'i, ada juga bahkan orang yang haram berpuasa kalau misalkan dia sakitnya parah, untuk wanita hamil, ya, untuk wanita yang menyusui, itu tidak diwajibkan juga untuk berpuasa. Ada yang bilang makruh, bahkan ada yang bilang haram. Kalau misalkan kita sehat, lalu kita tidak berpuasa, ya kita tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan ketika kita tidak memenuhi kewajiban, berarti kita seolah-olah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang kalau misalkan berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak melaksanakan tiangnya agama, berarti di dalam beragamanya ada yang fasad. Salat itu kan ibaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Sedangkan berpuasa ini adalah kalau misalkan kita ibaratkan seperti rumah, yaitu dindingnya. Dinding tanpa tiang itu tidak akan bisa berdiri. Ya, maka ketika kita berpuasa harus dibarengi dengan sholat fardu agar bisa berdiri dengan kokoh. Jadi sebaik-baiknya ketika kita melaksanakan di bulan puasa ini kita beribadah kepada Allah secara berpuasa, maka kita juga harus melaksanakan sholat yang fardu karena sama-sama berkewajiban.
kewajiban, sama-sama wajib. Ya. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada lagi Ustadz, ini dari Diah Ayu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana ketika siang hari seorang perempuan sudah selesai hadas besarnya, dalam artian sudah suci dari hadas besarnya? Apakah ia harus ikut berpuasa juga sampai waktu berbuka atau gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Bentar Pak, tadi hadas besarnya udah suci gitu. Ya, hadas besarnya sudah suci. Jadi, apakah ia harus ikut berpuasa juga sampai waktu berbuka atau gimana Ustadz? Oh, tentu tidak, karena puasa ini berawalnya dari imsak. Imsak itu dari sebelum subuh atau pasnya itu ketika mau sholat subuh. Nah, puasa itu sahnya dari situ. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah hari si wanita ini suci, dia tidak usah melanjutkan atau tidak usah ikut berpuasa gitu ya, karena puasa itu awalnya tadi dari sebelum terbitnya matahari atau imsak sampai terbenamnya matahari itu. Baik, ini ada lagi nih Ustadz, ada dari Zakiyah Alia Najwa. Ini izin bertanya, jika wanita sedang haid, apa tetap boleh melanjutkan tadarus membaca Quran, entah itu lewat mushaf, berterjemah atau lewat HP Ustadz? Oleh jadi Al-Quran itu kan suci. Bahkan di dalam beberapa keterangan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipegang oleh siapa saja. Termasuk khususnya bagi wanita-wanita yang sedang di dalam keadaan haid atau tidak suci. Tetapi Al-Quran itu hanya sebatas mushaf. Kalau misalkan kita pegang, ya secara ilmu kita pegang, itu tidak boleh. Namun kita baca itu boleh. Jadi amannya kita membaca Al-Quran jangan lewat mushaf ketika kita haid atau sedang nifas dan sebagainya. Kita baca lewat elektronik saja, lewat media, lewat handphone, itu lebih aman ketimbang kita lewat mushaf. Karena salah satu keterangan ketika wanita yang sedang haid itu dilarang untuk masuk mushaf, yaitu memegang mushaf. Ya. Jadi lebih amannya kalau misalkan membaca itu tidak jadi masalah. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ini yang terakhir, ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Hana Maulidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita tetap bisa produktif selama bulan Ramadan? Mungkin ada tips-tips dari Ustadz sendiri, bagaimana? Ya, tentu produktivitas di bulan Ramadan ini sebenarnya harus semakin kita kembangkan dan harus semakin kita lakukan. Karena saya pribadi gitu ya teman-teman semuanya, kalau misalkan di bulan Ramadan ini tidak produktif, kadang-kala bawaannya malas gitu. Pengennya kan di rumah aja, di kamar, berdiam diri sampai nunggu adannya terus sampai adan maghrib, itu kan nggak enak gitu sebenarnya. Beda kalau misalkan kita punya kegiatan, kita melakukan kegiatan apapun itu, akan gak kerasa kok buka puasanya, akan waktu serasa dekat aja gitu. Dan kalau misalkan kita tubuh kita lemas, tubuh kita nggak kuat, berarti kita harus dipersiapkan. Pertama, di dalam menjaga kesehatan secara zahiriyah, menjaga kesehatan secara badan, fisik, jasmani. Dari subuh kita bangun gitu kan, sahurnya secukupnya, makanan yang bergizi, jangan makanan mie gitu kan, apalagi anak-anak di kosan makan mie gitu. Nah sebisa-bisa janganlah kalau saat puasa ini, jangan terlalu banyak makan mie. Setelah itu kita melaksanakan sholat subuh, jangan tidur lagi, kita beraktivitas dari situ, beres-beres lah atau apa. Lalu kita baca Al-Quran kalau misalkan sempat, berzikir. Setelah itu kita olahraga, ya olahraga yang ringan-ringan saja, workout kayak gitu. Untuk apa? Untuk mensegarkan tubuh. Nah, maka masuklah ketika kita matahari mulai terbit, kita tubuhnya itu ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan segar. Kita melaksanakan aktivitas, cari aja keluar gitu kan.
ngabuburit dari pagi-pagi kene tenan gak jadi masalah gitu ya. Dari pagi-pagi kita cari aktivitas, tapi kan kadang kalau misalkan puasa itu males banget pagi-pagi mah, asli pengennya tidur dan sebagainya. Ya itu mah kembali lagi, kalau misalkan ingin produktif ya harus keluar dari rumah. Setelah itu, nah kita jaga secara dohiriyahnya, ya kita jaga makanan-makanannya. Setelah buka puasa juga jangan langsung makan yang pedas-pedas ya, teman-teman itu mau pada tahu lah ilmu-ilmunya gitu ya. Selain daripada kita menjaga secara dohiriyah, kita juga harus menjaga secara batiniah. Tadi puasa itu menyehatkan luar dan dalam ya. Kita harus sehat secara luar dalam alias sehat walafiat. Cara mensehatkan dalamnya tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa ada beberapa perspektif yang memang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang yang produktif, ketika kita ingin menjadi orang yang berkegiatan di bulan Ramadan ini, maka kita harus, kunci utamanya adalah harus sehat secara zahiriyah, secara batin ya. Ya, teman-teman mudah-mudahan bisa makin produktif di akhir-akhir Ramadan ini dan mendapatkan keberkahan. Dan ketika kita mendapatkan keberkahan, berarti itu adalah produktif itu adalah salah satu keberkahan, karena keberkahan ini adalah ziyadatul khair, yaitu tambah-tambah kebaikan. Ketika kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, berarti itu adalah salah satu keberkahan. Gitu. Masya Allah, baik. Makasih Ustadz atas tips-tipsnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Untuk rekan saya, silahkan dipersilakan. Baik, Masya Allah sekali ya. Dari tadi saya mendengarkan tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman, lalu juga tentang antusias para teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Luar biasa sekali ya pagi hari ini ya Ustadz ya. Juga Fana ya. Terima kasih juga karena sudah membackup saya. Mohon maaf tadi ada koneksi saya mungkin agak trouble. Saya mohon maaf sekali. Dan Alhamdulillah kita sudah hampir sampai ya di penghujung acara pada siang hari ini, pagi menjelang siang lah bisa dibilang. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat Zoom ya, tolong diisi. Lalu juga mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap berada di platform Zoom, karena setelah ini kita akan ada sesi doa bersama Ustadz Arya Teguh Munggaran, dan nanti dilanjutkan dengan sesi foto, lalu juga nanti ada kuis berhadiah nih dari kakak-kakak panitia. Nah, baik, mungkin kita langsung saja ya ke sesi doa bersama Ustadz Arya Teguh Munggaran. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, mari sejenak kita menundukkan kepala, memejamkan mata, dan senantiasa memuji dan memuja asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bertemu, bermujawaha walaupun lewat media sosial seperti sekarang ini, tidak mengurangi rasa keberkahan, tidak mengurangi rasa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, dan semoga kita bisa menjadi orang yang added value, yaitu tambah-tambah kebaikan-kebaikan setiap saat, setiap harinya. Kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati kita masing-masing, dan juga beristighfar kepada Allah cukup 3 kali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil kufil wajibat alayya wa li masyikhina wal ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala salati rasulillahi ajma'in amin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Fatah iftah lana babar rahmatika wasbil alaina sitra inayatika wasakhir lana khadim hadil asma min syai'in asta'inu bihi ala ma'ashi wa amri dini wa dunyaya wa akhirati wa akibatu amri wa sakhir khuli kama sakharta riha wal insa wal jinna wal wasya wat tayra linabika Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam wa bi ahyan syarahian abina yasbau ta'ala sadaya ya man amruhu bainal ka. Monggo di dalam hati masing-masing kita meminta karunia, meminta hidayah, meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta cahaya-cahayanya dan kita keluarkan keinginan-keinginan kita tafakuri, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman. Wanun innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa turjan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan keberkahan doa ini kita baca Al-Fatihah dari mulut kita masing-masing dengan hati dengan yang penuh keyakinan. Al-Fatihah. Semoga segala hajat-hajat kita di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki ke dalam Idul Fitri, ke dalam yang benar-benar fitri, benar-benar suci secara rohania, suci juga secara zahir ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga senantiasa sehat walafiat dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Arya Menggaran karena telah memimpin doa kita pada pagi hari ini menjelang siang. Lalu untuk sekarang, teman-teman boleh on cam dulu dong karena kita mau ada sesi foto bersama Ustadz Arya Menggaran. Mohon teman-teman segera on cam ya. Oke, teman-teman silakan on cam. Untuk tim IT siap-siap untuk memotret ya. Ketika saya bilang 1, 2, 3, semuanya pose ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, next slide. Kita masih ada 5 slide ya teman-teman ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Lalu slide keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Dan setelah ini mungkin jika Ustadz Arya Menggaran ada acara, mungkin boleh meninggalkan Zoom kita pada pagi hari ini, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas materinya. Semuanya. Makasih ya. Saya izin tur diri. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya aku mau ngetes dong semangatnya anak-anak nih, semangatnya teman-teman nih di pagi menuju siang hari ini ya dengan jargon dong tentunya. Nah, dengan jargon masih ingat gak tadi jargonnya apa? Kalau aku bilang festival Ramadan, kita jawabnya ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Dapatkan pahala 1000 bulan di bulan suci Ramadan. Bisa ya teman-teman ya, kita on mic ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Festival Ramadan. Dapatkan pahala 1000 bulan di bulan Ramadan. Oke, Masya Allah sekali. Itu masih antusias ya semuanya ya. Oke, baiklah kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Lalu sesi berikutnya akan ada kuis berhadiah yang sudah disiapkan nih hadiahnya oleh kakak-kakak panitia ini ya. Baik,
Mungkin untuk sesi kuis akan dihandle oleh rekan saya, yaitu MC pada acara kali ini. Dan saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Saya Nadia Nafista selaku moderator pada pagi menuju siang hari ini pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata karena kesempurnaan juga hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nadia. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis. Di sini kami akan memberikan 3 buah pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab tercepat dan tepat itu akan mendapatkan reward 3 pertanyaan. Silakan raise hand ya jika ingin bertanya. Pertanyaan pertama. Sebutkan penyakit yang menghancurkan diri dan membawa keburukan di bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, sebutkan penyakit yang menghancurkan diri dan membawa keburukan di bulan Ramadan. Baik, untuk peserta Adinda bisa menjawab. Izin menjawab, Kak. Jawabannya penyakit hati. Apa saja penyakit hatinya? Iri, dengki, seperti itu. Baik, benar jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ditingkatkan dalam bulan Ramadan. Yang bisa boleh raise hand. Saya ulangi lagi. Sebutkan 3 hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ditingkatkan dalam bulan Ramadan. Oke, Hana Maulidina bisa menjawab? Baik, bisa Kak. Menurut saya ya, jawabannya itu yang pertama beribadah, yaitu sholat. Lalu yang kedua itu membaca Al-Quran, dan yang ketiga itu beramal. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, yang pertama, Ramadan terdiri dari beberapa kata. Ro, mim, dot, alif, nun. Apa arti dari kata-kata tersebut? Dari ro, mim, dot, alif, dan nun. Apakah ada yang bisa menjawab? Maksud dari ro, mim, dot, alif, dan nun di kata Ramadan. Baik, mungkin Hana Maulidina ingin menjawab lagi. Baik, Kak, izin menjawab dan mohon maaf apabila salah. Menurut saya itu jawabannya panas yang menyengat atau membakar. Terima kasih. Oke, mungkin dengan jawaban dari Hana Maulidina tadi itu menjadi penutup dari sesi kuis pada hari ini. Selanjutnya kita akan ke acara penutup. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah acara Festival Ramadan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Saya Novana Zara Zarani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.